welcome a collection of greats of the game, both past and present. Cristiano Ronaldo joining us as we speak. Cristiano Ronaldo kembali menerima penghargaan bergengsi pada Globe Soccer Awards 2025, kali ini sebagai Best Middle East Player. Pengakuan itu menegaskan pengaruh dan konsistensi sang mega bintang di sepak bola Timur Tengah. Malam gala tersebut menghadirkan deretan pemain, presiden klub, dan agen dari berbagai negara. Ronaldo tampil sebagai pusat perhatian berkat kiprahnya bersama Al Nassr sepanjang tahun kalender 2025. Penghargaan di Globe Soccer Awards 2025 hadir saat Ronaldo memasuki usia 40 tahun. Prestasi ini menambah daftar panjang pencapaiannya dalam karir yang telah melintasi 2 dekade. Globe Soccer Awards 2025 menempatkan Ousmane Dembélé sebagai pemain terbaik setelah penyerang PSG dan Prancis itu keluar sebagai pemenang. Penghargaan tersebut diberikan dalam seremoni yang digelar di Dubai pada Minggu 28 Desember. Penobatan ini menegaskan tahun gemilang sang pemenang Ballon d'Or 2025 bersama PSG di level klub dan tim nasional. Ia mengungguli nama-nama elit yang turut masuk daftar kandidat terbaik dunia. Globe Soccer Awards 2025 juga menjadi panggung pembanding lintas generasi, mengingat tahun lalu gelar pemain terbaik diraih Vinicius Junior. Saat itu, Vinicius meraih trofi tersebut beberapa pekan setelah gagal mendapatkan Ballon d'Or. Globe Soccer Awards 2025 menjadi panggung pengakuan global bagi Barcelona. Klub Katalan itu menyapu bersih kategori La Liga di Dubai. Keberhasilan ini menegaskan kembali posisi mereka sebagai kekuatan utama sepak bola Liga Spanyol sepanjang musim 2024-25. Dalam malam yang dihadiri elit sepak bola dunia, Barcelona tampil sebagai pusat perhatian dengan trofi-trofi prestisius. Globe Soccer Awards 2025 memberi validasi atas konsistensi, kedalaman skuad, dan efektivitas proyek yang dijalankan sepanjang 1 tahun terakhir. Pertandingan Atalanta versus Inter pada pekan ke-17 Serie A 2025-2026 berlangsung di New Balance Arena, Senin, 29 Desember 2025. Inter Milan menang 1-0 berkat gol Kapten Lautaro Martinez yang dicetak di babak kedua, tepatnya pada menit ke-65. Pertandingan Liga Italia ini berjalan ketat sejak awal dan tidak menghasilkan gol di babak pertama. Lautaro Martinez menjadi pembeda lewat tembakan kaki kiri yang memastikan kemenangan Inter atas Atalanta. Hasil ini membawa Inter Milan kembali ke puncak klasemen Serie A 2025-2026. Sementara itu, Atalanta kembali gagal memutus tren negatif dalam pertemuan melawan Nerazzurri. Klub yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero yakni Cremonese dipaksa menyerah oleh Napoli yang diperkuat Rasmus Højlund di pekan ke-17 Serie A 2025-2026 di Stadio Giovanni Zini, Minggu, 28 Desember 2025, malam waktu Indonesia Barat. 2 gol dari Rasmus Højlund memaksa Cremonese takluk dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Napoli naik ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A menggusur Inter Milan. Mereka sekarang mengemas 34 poin dari 16 pertandingan. Sedangkan Cremonese dipaksa turun ke peringkat 12 klasemen Liga Italia. Mereka sekarang mengoleksi 21 poin dari 17 laga. AC Milan meraih kemenangan telak 3-0 atas Hellas Verona di pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026 di San Siro, Minggu, 28 Desember 2025. Pertandingan ini awalnya berjalan dengan alot. Verona mampu bertahan dengan solid, namun Milan akhirnya bisa menemukan celah di pertahanan sang tamu. Christopher Nkunku tampil apik dengan koleksi 2 golnya sekaligus pecah telur di pentas Serie A. 1 gol Milan lainnya dipersembahkan Christian Pulisic. Hasil ini membuat Milan naik ke pucuk klasemen sementara Liga Italia dengan menggusur Inter Milan. Rossoneri kini mengemas 35 poin dari 16 laga, sedangkan Verona ada di posisi 18 dengan raihan 12 angka saja. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan punya target transfer yang baru. James Garner, gelandang Everton dilaporkan menjadi salah satu target bagi Manchester United pada bursa transfer Januari. Seperti yang sudah diketahui, MU lagi berencana belanja gelandang baru. Setan merah lagi krisis cedera di lini tengah mereka.
Cedera yang menimpa Kobie Mainoo dan Bruno Fernandes membuat United hanya memiliki 2 gelandang senior yang siap dimainkan, yakni Casemiro dan Manuel Ugarte. Kondisi ini mendorong para pendukung untuk mendesak klub agar bergerak di bursa transfer Januari. Dilansir The Daily Mail, MU berencana untuk memboyong gelandang baru dalam waktu dekat ini. Mereka tertarik untuk memboyong James Garner dari Everton. Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengomentari kemenangan timnya atas Brighton kemarin malam. Ia menyebut bahwa timnya seharusnya bisa menang lebih besar di laga itu. Dini hari tadi, Arsenal menjamu Brighton di Emirates Stadium untuk pertandingan pekan ke-18 IPL 2025-2026. Di laga ini, The Gunners wajib menang agar mereka bisa kembali ke puncak klasemen. The Gunners sendiri tampil dominan di laga ini dan mereka unggul cepat berkat gol Martin Odegaard. Di awal babak kedua, mereka juga menambah keunggulan berkat gol bunuh diri Jorginho Rutter. Brighton sendiri sempat mengejar ketertinggalan berkat gol Diego Gomez. Namun skor 2-1 bertahan untuk kemenangan meriam London hingga akhir laga. Manajer Chelsea, Enzo Maresca membeberkan analisisnya seputar kekalahan timnya kontra Aston Villa. Ia mengakui bahwa timnya kalah di laga itu karena masalah mental. Dini hari tadi, Chelsea melakoni pertandingan pekan ke-18 IPL musim 2025-2026. Di laga ini, mereka berhadapan dengan salah satu tim papan atas IPL, Aston Villa. Di laga ini, Chelsea sebenarnya mengawali laga dengan apik dan unggul terlebih dahulu melalui gol Joao Pedro. Namun di babak kedua, Aston Villa berhasil bangkit dan menang dengan skor 1-2 berkat brace dari Ollie Watkins. Maresca mengakui bahwa ada yang tidak beres dengan timnya di laga ini. Ia menyebut bahwa The Blues seolah kehilangan kontrol setelah mereka tampil dominan atas sang tamu. Robert Lewandowski memberikan kabar terkini soal masa depannya di sepak bola. Striker Barcelona ini mengaku belum yakin klub mana yang akan dibelanya musim depan. Kontrak Lewandowski habis pada akhir musim dan sejumlah klub dikabarkan tertarik. Nama-nama dari MLS, AC Milan, hingga Saudi Pro League sempat muncul dalam spekulasi. Meski banyak rumor, Lewandowski menegaskan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin mempertimbangkan rencana klub serta ambisinya sendiri sebelum memilih langkah berikutnya. Pemain asal Polandia ini tetap fokus menatap sisa musim bersama Barcelona. Ia juga menekankan hasratnya meraih gelar dan tiket Piala Dunia bersama timnas Polandia. Real Madrid memasuki bursa transfer Januari 2026 dengan keputusan tegas untuk tidak mendatangkan gelandang baru. Klub menilai kualitas lini tengah saat ini sudah mencukupi kebutuhan Xabi Alonso, menurut laporan Cope. Keputusan ini muncul menjelang jendela transfer yang hanya tinggal beberapa hari. Satu-satunya pergerakan yang terjadi adalah peminjaman Endrick ke Olympique Lyon. Los Blancos memastikan tidak akan ada transaksi lain yang dilakukan pada musim dingin ini. Fokus utama tetap pada pengembangan pemain yang ada serta memaksimalkan potensi skuad senior dan junior. Alonso juga tidak akan mengajukan permintaan tambahan gelandang baru. Klub percaya Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Dani Ceballos, dan Jude Bellingham sudah cukup untuk mengisi lini tengah. Real Madrid tengah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah mandeknya negosiasi kontrak dengan Vinicius Junior. Pembicaraan soal perpanjangan kontrak sang penyerang Brasil belum menunjukkan kemajuan berarti. Vinicius disebut tetap bertahan pada tuntutan finansialnya, sementara klub belum bersedia menaikkan penawaran terakhir. Meski demikian, kedua pihak masih menyampaikan pesan yang sama di ruang publik, tidak ada keinginan untuk berpisah. Namun, di balik sikap terbuka tersebut, jajaran pimpinan Madrid mulai menyusun skenario cadangan. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika kesepakatan akhirnya tidak tercapai. Malut United memetik kemenangan dramatis dalam laga tunda BRI Super League 2025-2026. Berhadapan dengan Borneo FC, Laskar Kieraha menang D. Di laga ini, Borneo FC unggul terlebih dahulu berkat gol Juan Villa dan Douglas Coutinho. Namun Malut United mampu menyamakan kedudukan berkat aksi David Da Silva dan Taufik Rustam sebelum Gustavo Franca jadi pahlawan kemenangan mereka di akhir laga. Berkat tambahan 3 poin ini, Malut United naik ke peringkat 3 dengan raihan 31 poin. Sementara Borneo FC harus puas tertahan di peringkat kedua dengan raihan 34 poin.
Persebaya Surabaya sukses memetik kemenangan di laga tunda BRI Super League 2025-2026. Berhadapan dengan Persijap Jepara, Bajul Ijo menang dengan skor 4-0. Gol-gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira dan Leo Lelis di babak pertama. Sementara Francisco Rivera dan Mihailo Provic menambah keunggulan Bajul Ijo di babak kedua. Tambahan 3 poin di laga ini membuat Persebaya naik ke peringkat 6 klasemen sementara BRI Super League dengan raihan 22 poin. Sementara Persijap tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 9 poin. Kiper FC Dallas sekaligus Timnas Indonesia, Martin Paes akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu kepindahannya ke Persib Bandung. Kabar tersebut sempat beredar luas dan memicu spekulasi. Penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, itu menegaskan bahwa isu mengenai rencana bergabung dengan Persib tidak benar. Ia menyebut rumor tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Paes menyampaikan bantahan tersebut melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Pernyataan itu diunggah pada Jumat, 26 Desember 2025. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita, ujar Paes. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.